narkoba tadi mas. Enggak, ambil. Satuan karena plastik. Satuan. Iya cara apa ya? Mat. Bang. Cuma sudah. Enggak apa-apa. Ya, dari silakan. Seorang pria beristri bernama Bilal, 24 tahun, tega mencekik selingkuhannya hingga tewas di sebuah kontrakan desa Wanasari, Karawang. Pelaku kemudian membuang jasad korban ke saluran air di kawasan industri Karawang, Jawa Barat. Korban bernama Hida Hasanah, 38 tahun, warga Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia pada Sabtu 28 Februari pagi hari. Adapun motif pembunuhan ini dipicu desakan korban yang meminta pelaku segera menikahinya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bekasi, rekan Azam. Silahkan laporan Anda. Ya baik, Anggra dan juga Tribuners, bahwa awalnya digegerkan atas penemuan jasad perempuan di dekat saluran air di kawasan industri, tepatnya di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Atas penemuan tersebut, pihak kepolisian mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta melakukan visum daripada jasad perempuan yang ditemukan tanpa identitas tersebut. Kemudian dari hasil identifikasi terungkap ternyata korban merupakan bernama Hida Hasanah, 38 tahun, yang ditemukan tewas pada Sabtu 28 Februari 2026 di dekat selokan di kawasan industri di Karawang, Jawa Barat. Begitu, Anggra. Baik, rekan Azam, bisa dilaporkan bagaimana kondisi korban saat ditemukan warga di saluran air di kawasan Karawang? Kondisi korban saat ditemukan di saluran air tersebut masih berpakaian lengkap, namun sudah tidak bernyawa dan langsung dilakukan proses evakuasi dan otopsi oleh pihak kepolisian. Dan dari otopsi inilah terungkap bahwa terdapat bekas cekikan di leher korban, dan dari petunjuk itulah pihak kepolisian melakukan penelusuran dan berhasil mengungkap ternyata korban ini merupakan menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri, dan langsung kurang lebih dari kepolisian langsung menangkap daripada pelaku di kontrakannya yang tak jauh dari lokasi penemuan jasad korban tersebut. Begitu, Anggra. Baik, rekan Azam, berdasarkan hasil penyelidikan, apa saja temuan penting yang diperoleh untuk mengungkap tuntas kasus ini? Ya, itu tadi yang saya sebutkan, ialah penemuan yang sangat krusial untuk pengungkapan kasus ini, ialah bekas cekikan daripada di leher korban tersebut yang membuat pihak kepolisian langsung melakukan penelusuran dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi hingga akhirnya berawal dari terungkap daripada identitas korban sendiri, dan berhasil juga mengungkap pelaku dan menangkap pelaku bernama Bilal yang berusia 24 tahun di kontrakannya. Dan ini dari pihak kepolisian dalam konferensi persnya yang disampaikan oleh Wakapolres Karawang, Adrianto, mengungkapkan bahwa motifnya ialah dikarenakan asmara, dikarenakan antara korban dan pelaku memiliki hubungan atau berpacaran, meskipun memang pelaku sendiri telah memiliki istri. Begitu, Anggra. Baik, rekan Azam, bisa dilaporkan apa yang menjadi pemicu utama pertengkaran antara pelaku dan korban hingga berujung aksi kekerasan? Ya, baik, Anggra, dijelaskan oleh Kasat Reserse PPA dan TPPO AKP Herwit Yuanita menjelaskan bahwa motif dari pembunuhan diduga di latar belakangi dikarenakan asmara, dan perlu memang diketahui pelaku ini sudah memiliki istri. Dan untuk korban memang beberapa kali kerap mendesak pelaku agar segera menikahi dari korban tersebut. Namun pelaku meminta korban untuk bersabar dikarenakan pelaku ini masih memiliki istri yang memang tengah atau
prosesnya tidak mudah diungkapkan oleh pelaku, dan juga dari hasil tersebut atau obrolan tersebutlah membuat cekcok di antara pelaku dan korban, dan perkalian itu atau cekcok tersebut hingga menyebabkan korban kesal awalnya dan langsung mencekik daripada pelaku. Pelaku pun tak terima hingga terjadilah saling mencekik antara pelaku dan korban beberapa kali hingga korban ini tidak ada suara atau tidak ada respon lagi, dan ketika dilihat ternyata korban ini sudah tidak bernyawa, dan bahkan ketika korban tidak bergerak ini pelaku sempat bekerja terlebih dahulu di tempat kerjanya sebagai kuli bangunan yang ada di dekat kawasan industri di lokasi kejadian tersebut. Dan setelah balik kembali ke kontrakan daripada korban tersebut, terlihat memang korban tidak lagi bergerak atau sudah meninggal. Dan dari atas kondisi tersebut, pelaku ini mulai panik, dan untuk menghilangkan jejak pada dini hari, pelaku langsung membawa jasad korban ini menggunakan sepeda motor dengan diletakkan di bagian depan pelaku dan dibuangnya di dekat selokan di kawasan industri di lokasi penemuan jasad korban tersebut. Begitu, Anggra. Baik, rekan Azam, kemudian bagaimana proses penangkapan pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Adapun untuk proses penangkapannya sendiri, tidak ada perlawanan daripada pelaku, dan pelaku diamankan di kontrakannya kurang lebih dari 1 kali 24 jam daripada penemuan jasad korban tersebut. Kemudian juga saat diamankan, pelaku juga mengakui kesalahannya dan mengungkapkan bahwa kejadian atau peristiwa itu terjadi dikarenakan cekcok dan kekesalan atas desakan daripada korban untuk segera dinikahi oleh pelaku, dan saat itu juga langsung pelaku diamankan ke Polres Karawang untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait motif yang terungkap bahwa motifnya ialah asmara. Begitu, Anggra. Baik, rekan Azam, kemudian bagaimana ancaman hukuman yang dijuratkan kepada tersangka? Adapun untuk tersangka sendiri ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dijerat pasal 458 KUH pidana. Setiap orang yang merampas nyawa orang lain dapat dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, Anggra. Baik, rekan Azam, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pembunuhan yang ada di wilayah Polres Hukum Karawang. Dasar laporan polisi LPB 168/3 Romawi 2026 SPKT Polres Karawang Polda Jawa Barat tanggal 1 Maret 2026. Pelaku nama Bilal Ismail Hamdi bin Aman Suwarman, tempat tanggal lahir Sukabumi 12 April 2001. Pekerjaan buruh, jenis kelamin laki-laki, alamat Kampung Cibombong, RT 2 RW 2 RW 02, Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Waktu kejadian TKP Dusun Ciketing RT 013 RW 005 Desa Warnakerta, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Lokasi atau tempat pembuangan mayat Jalan Seberang PT Toyota Astra Motor di dekat saluran air kawasan industri KJIE Karawang Jabar Industri Estate Karawang, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Kronologis kejadian: hubungan antara pelaku dengan korban adalah pacaran.
Pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 sekitar pukul 12.00 WIB, pelaku datang ke rumah kontrakan korban dengan bermaksud mengantarkan baju kaos dan celana levis yang dikasihkan oleh korban kepada pelaku. Akan tetapi korban cekcok di kontrakan. Korban di kontrakan korban dikarenakan korban meminta untuk dinikahi oleh pelaku dan korban menyuruh untuk menceraikan istri pelaku. Atas kejadian tersebut pelaku dan korban saling bertengkar. Kemudian keduanya saling mencekik sehingga korban mati lemas, lalu pelaku mengikat tangan korban depan dengan menggunakan antara korban dan pelaku bertemu dan saling menjalin hubungan karena si pelaku sebenarnya masih memiliki istri di salah satu kabupaten di Sukabumi tempatnya. Jadi kalau korban adalah translator, kemudian pelaku sebagai karyawan atau buruh proyek di salah satu perusahaan di kawasan Karawang. Masih tidak sedang mengandung. Enggak, tidak hamil. Jadi korban awalnya hanya cekcok karena meminta agar si pelaku ini ikut bekerja di Cikarang. Namun si pelaku meminta korban untuk bersabar agar pelaku menyelesaikan dulu pekerjaannya. Karena bangunan di sini di salah satu proyek pembangunan di kawasan. Jadi si pelaku meminta korban untuk bersabar setelah pekerjaan selesai baru ikut ke Cikarang. Namun korban tidak mau. Jadi akhirnya cekcok, kemudian menanyakan statusnya. Keinginan korban yaitu agar pelaku menceraikan istrinya kemudian menikahi si korban tersebut. Menjalin hubungan sekitar dari bulan September 2026. Bulan September 2025, jadi baru beberapa bulan menjalin hubungan tersebut. Korban ini satu daerah? Berbeda, korban yaitu di pelaku Sukabumi, Jawa Barat. Baik, terkait kronologis penangkapannya berawal dari penemuan mayat yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekira pukul 09.40. Kemudian dari gabungan piket Polres Karawang bersama dengan tim IDEN dan Pamapta, kemudian dari Polsek Teluk Jambe Barat mengecek TKP, kemudian mengamankan korban untuk dibawa ke RSUD. Disitulah ada tanda-tanda kekerasan di bagian leher korban. Kemudian dari situ gabungan dari Resmob Polres Karawang bersama Satres PPA dan TPO, kemudian unit Reskrim Teluk Jambe Barat bersama-sama melakukan penyelidikan kurang dari 24 jam. Akhirnya kami bisa menangkap pelaku. Demikian. Aku sedang ada di kosannya. Jadi kosannya dekat juga dengan kosan si korban di daerah, salah satu di daerah di Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang.